Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, saya sore hari ini akan menjelaskan ada 4 sumber penghasilan menurut Robert Kiyosaki. Nah, di sini ada kuadran kanan, ya, ini kanan, ini kiri. Ada 4. Yang pertama adalah employee. Itu biasanya para pekerja, ya, karyawan, pegawai. Ya. Yang mana ini menghasilkan uang ketika kita menjual waktu, ya, menjual waktu. Jadi harus berangkat pagi ya, pulang sore. Kalau nggak berangkat ya potong gaji gitu ya, nggak digaji. Nah, di posisi ini terbanyak di Indonesia, ya, sehingga untuk sejahtera masih sangat sulit. Karena apa? Yang menentukan penghasilan adalah bosnya, ya. Jadi nggak bisa kita yang menentukan gaji mau sekian, ya. Perusahaan yang mengatur kamu gajinya sekian, berangkatnya sekian, liburnya hari ini, dan sebagainya. Nah, kemudian kelemahannya ketika perusahaan sudah nggak memakai lagi. Nah, kita, ya, suami teman-teman, Anda itu bisa saja menginginkan kerja selamanya di perusahaan itu, tapi perusahaan nggak menghendakinya. Nah, ketika ini terputus di PHK misalnya, maka penghasilannya berhenti. Ya, ini selanjutnya adalah self employee, ya. Ini orang yang punya penghasilan, tidak ada yang ngatur, tidak ada yang gaji, tidak ada yang marahin, tapi punya sendiri. Namun masih ada kelemahan, ya. Ini saya contohkan misalnya pengacara, ya, kemudian dokter swasta gitu ya. Kemudian kita dagang, jualan ya Pak ya, toko atau apa ya. Ketika kita ada hajatan misalnya atau sakit, ya harus tutup ya tokonya. Nah, maka seketika itu juga, hari itu juga penghasilan berhenti. Nah, terkadang kita sebagai keluarga ada acara yang tadi hajatan atau hadir wisuda dan sebagainya. Bahkan eh, libur lama. Nah, ini memang agak sedikit bagus dari yang ini, yang pertama. Nah, di posisi ini self employee ini juga tidak selamanya orang, tidak semua orang punya kesempatan, karena memang perlu modal besar. Misalnya jual gorengan saja perlu minimal 10 juta ya, untuk gerobak, untuk bahan-bahan dan sebagainya. Nah, semua orang bisa di sini. Nah, teman-teman, ada di kuadran kanan ini adalah business owner. Business owner ini adalah titik aman pertama. Seorang bisa punya waktu, bisa punya uang. Kalau di kuadran kiri ini, yang di posisi self employed ini, bisa saja punya uang tapi tidak punya waktu, tidak bisa ketemu anak misalnya, kan keluarga sibuk terus, nggak bisa ngikut ngaji dan sebagainya. Nah, ini banyak juga nih ya kita. Nah, di posisi ini ke kanan, business owner ini, kita bisa tetap olahraga, ngaji ya, kemana-mana, tapi penghasilannya tidak berhenti, pasti masih ngalir terus. Ini yang disebut pengusaha. Ya, di bisnis nasa ini seseorang bisa disebut pengusaha ketika sudah jadi stokis. Berapapun, kalau kita udah punya bisnis usaha yang bisa jalan, bisa menghasilkan tanpa kehadiran kita, itu kita pengusaha, ya. Nah, yang selanjutnya yang paling keren ini adalah investor. Nah, investor ini ya pas konglomerat ya, tapi bisa jadi belum konglomerat, tapi punya uang banyak yang didepositokan, tapi deposito hasilnya kecil sekali. Biasanya ada reksadana ya, reksadana deposito salah satunya. Nah, biasanya punya perusahaan, beberapa perusahaan yang bisa jalan tanpa kehadirannya. Ini bisa tinggal hidupnya jalan-jalan doang, beribadah. Nah, tentu kita ingin di kuadran kanan ini, ya, kita ingin di kuadran kanan, tapi semuanya berproses.
Gak bisa instan. Caranya dengan memulai dari sekarang. Mungkin saat ini Anda sedang bekerja ya, tapi sisihkan waktu mulai mungkin sejam per hari ya, sambil pelajari. Nanti lama-lama akan posisi di sini ketika kita sudah jalan, sudah menghasilkan salah satunya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini ya suaminya sedang bekerja, kemudian di rumah ngewarung, ini kan bagus nih. Nah, sambil ini mumpung ini ya mempersiapkan belum di PHK, ini juga suatu saat belum tentu berkembang karena kalah saing, tapi ketika hal buruk terjadi, ini posisinya udah menghasilkan. Itu sekelumit ya motivasi ya penjelasan untuk teman-teman semua, semoga menjadi bahan renungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.